Kita semua percaya satu hal, dan kita tidak pernah benar-benar mengujinya, bahwa kita ini bebas. Kita merasa memilih, kita merasa memutuskan, kita merasa mengendalikan hidup kita sendiri. Dan karena perasaan ini begitu kuat, kita menganggapnya sebagai bukti. Padahal perasaan tidak pernah membuktikan apapun. Ia hanya memberi kesan. Dan hari ini saya ingin mengganggu satu keyakinan paling sakral dalam hidup modern, bahwa kebebasan itu milik kita. Menurut Spinoza, manusia merasa bebas karena ia sadar akan keinginannya, tetapi tidak sadar akan penyebab yang melahirkan keinginan itu. Kita tahu apa yang kita mau, tapi kita hampir tidak pernah tahu mengapa kita mau. Kita tahu kita marah, tapi kita tidak tahu seluruh rangkaian sebab yang membuat kemarahan itu muncul. Kita tahu kita memilih, tapi kita tidak melihat betapa panjang dan rumit jaringan yang mengarahkan pilihan itu jauh sebelum kita sadar. Kita seperti seseorang yang terbangun di tengah sungai, sudah hanyut entah berapa kilometer, lalu berkata, "Aku memilih arah ini." Padahal ia hanya sadar bahwa ia bergerak. Bukan bahwa ia digerakkan, dan ini bukan penghinaan. Ini penjelasan. Tidak ada satupun pikiranmu yang muncul tanpa sebab. Tidak ada satupun keinginanmu yang lahir dari kehampaan. Tidak ada satupun keputusanmu yang berdiri sendiri. Kalau semua kondisi diulang, tubuh yang sama, ingatan yang sama, luka yang sama, pendidikan yang sama, hormon yang sama, ketakutan yang sama, maka keputusanmu akan sama. Bukan karena kamu dipaksa, tetapi karena realitas bekerja seperti itu. Dan manusia sangat tidak suka ini. Bukan karena ini salah, tapi karena ini meruntuhkan satu fantasi besar, bahwa kita adalah pusat. Kita ingin menjadi pusat. Kita ingin menjadi tujuan. Kita ingin merasa bahwa hidup ini sedang diarahkan kepada kita. Dan dari situlah lahir ide tentang kehendak bebas, sebuah cerita yang membuat kita merasa tidak kecil. Tapi Spinoza tidak tertarik membuat manusia merasa besar. Ia tertarik membuat manusia mengerti. Ia tidak berkata bahwa manusia itu hina. Ia berkata bahwa manusia itu bagian. Dan bagi ego manusia menjadi bagian terasa seperti kematian. Karena selama ini kita mengira kebebasan berarti melakukan apa yang kita mau. Padahal itu bukan kebebasan, itu impuls. Kita marah dan menyebutnya keberanian. Kita impulsif dan menyebutnya kejujuran. Kita reaktif dan menyebutnya autentisitas. Padahal seringkali itu bukan kebebasan. Itu hanya ketidaksadaran yang diberi nama indah. Spinoza membuat perbedaan yang sangat jarang dibicarakan. Orang yang tidak bebas bereaksi. Orang yang lebih bebas bertindak. Reaksi itu otomatis. Ia cepat, ia emosional, ia tidak berpikir. Tindakan itu lambat, ia memahami, ia sadar, ia tahu apa yang sedang terjadi di dalam dirinya. Orang yang tidak bebas tersinggung, lalu menyebutnya harga diri. Orang yang tidak bebas marah, lalu menyebutnya prinsip. Orang yang tidak bebas membenci, lalu menyebutnya keadilan. Padahal semua itu seringkali hanya reaksi yang tidak dipahami. Dan inilah bagian yang paling tidak nyaman. Semakin sedikit yang kamu pahami, semakin kamu dikendalikan. Semakin banyak yang kamu pahami, semakin kamu bertindak. Ini bukan soal moral, ini soal mekanika. Spinoza tidak bicara tentang baik dan jahat, ia bicara tentang sebab dan akibat. Dan dunia ini tidak peduli apakah kamu nyaman atau tidak. Ia hanya bekerja. Kita ingin dunia adil. Tapi dunia tidak dibuat untuk adil. Kita ingin hidup bermakna. Tapi makna tidak pernah diberikan. Kita ingin menjadi tujuan, padahal kita hanya proses. Dan ini terdengar seperti kehancuran. Tapi justru disinilah kebebasan Spinoza muncul. Bukan kebebasan untuk melanggar hukum realitas, tapi kebebasan dari ilusi, kebebasan dari tuntutan emosionalnya, kebebasan dari harapan palsu, kebebasan dari fantasi bahwa hidup ini harus memihakmu. Orang yang tidak bebas terus bertanya, "Kenapa ini terjadi padaku?" Orang yang lebih bebas bertanya, "Apa yang membuat ini harus terjadi?" Ini bukan perbedaan kecil. Ini revolusi batin. Karena ketika kamu berhenti menuntut dunia menjadi masuk akal, kamu mulai memahaminya. Dan pemahaman tidak menghibur. Ia menenangkan dengan cara yang kejam. Ia tidak memberi harapan, ia memberi kejelasan, dan kejelasan bukan hadiah, ia beban. Karena semakin kamu mengerti, semakin sedikit yang bisa kamu salahkan. Kamu tidak lagi bisa dengan mudah menyalahkan orang tua, tidak lagi mudah menyalahkan sistem, tidak lagi mudah menyalahkan masa lalu. Bukan karena mereka tidak berpengaruh, tapi karena kamu mulai melihat struktur yang lebih besar, dan struktur tidak peduli pada rasa sakitmu. Ia hanya bekerja. Spinoza tidak menjanjikan kebahagiaan. Ia menjanjikan pemahaman, dan itu sebabnya pemikirannya tidak populer. Karena dunia modern tidak ingin mengerti. Ia ingin merasa baik. Kita ingin kebebasan yang terasa ringan, bukan kebebasan yang memaksa kita melihat betapa kecilnya kita.
Tapi dengarkan ini. Selama kamu butuh merasa bebas, kamu belum bebas. Selama kamu butuh merasa penting, kamu belum bebas. Selama kamu butuh merasa istimewa, kamu belum bebas. Karena kebutuhan itu sendiri adalah bentuk keterikatan. Apapun yang mengendalikan emosimu menguasaimu, bukan negara, bukan orang lain, bukan sistem emosimu. Dan orang yang paling tidak bebas bukan yang hidup dalam penjara, tetapi yang pikirannya tidak pernah berhenti bereaksi. Marah bukan kebebasan, tersinggung bukan kebebasan, merasa paling benar bukan kebebasan. Itu semua adalah bentuk perbudakan yang terasa seperti kekuatan. Dan sekarang kita sampai di akhir. Manusia tidak paling menderita karena ia tidak bebas. Ia paling menderita karena ia tidak mengerti. Dan dalam dunia yang bekerja tanpa belas kasihan, bukan sekadar kelemahan, ia adalah hukuman.